り込んでるような。私気づいたんですの。奥間くんを愛おしいと思う気持ちが最高潮に達した時から。 Di alur cerita anime Shimonenta ini menceritakan tentang seorang pemuda polos yang baru saja masuk ke sebuah SMA. Namun saat dia masuk ke dalam SMA tersebut, dia dipaksa masuk ke dalam sebuah organisasi sesat. Selain itu, dalam menjalani hidupnya, pemuda ini dikejar-kejar oleh wanita yang sangat ingin memperkaos dirinya, yaitu seorang wanita yang sangat tersepsi kepada pemuda ini. Gimanakah kisah pemuda ini? Tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke storynya. Menceritakan tentang tokoh utamanya bernama Tanukichi Okoma. Okoma merupakan seorang cowok yang sejak dari kecil telah dirawat oleh ayahnya. Namun ayahnya selalu mengajarkan hal cabul kepada Okoma, yang membuat Okoma memiliki jiwa yang sedikit mesum. Namun pada suatu hari, Okoma tidak sengaja bertemu dengan gadis polos yang sangat cantik yang bernama Ana. Okoma yang melihat Ana, Okoma langsung jatuh hati kepada Ana. Akibat kejadian tersebut, Okoma langsung berencana memperbaiki diri dan menghilangkan jiwa mesumnya karena dia berencana mengejar Ana. Beberapa tahun kemudian, yang dimana Jepang sekarang telah membuat peraturan baru, yang dimana peraturannya tersebut, para warganya tidak boleh melakukan hal cabul, seperti menyimpan buku porno, nonton video cabul, termasuk berkata-kata kotor tentang hal mesum. Itu semua tidak diperbolehkan oleh pemerintah Jepang. Bahkan para masyarakatnya diwajibkan memakai kalung leher, yang dimana kalung leher tersebut berfungsi untuk mendeteksi apa yang dikatakan oleh pengguna, termasuk dapat mengetahui lokasi pengguna yang telah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan. Lalu akibat hal itu membuat semua masyarakat di Jepang tidak begitu mengerti mengenai hal mesum. Lanjut, sementara dengan Okoma sekarang, berkat usahanya Okoma sudah bisa berubah menjadi pemuda yang polos dan berhasil menghilangkan jiwa mesumnya. Selain itu, Okoma juga sekarang sedang mendaftarkan diri ke sebuah SMA ternama, yang dimana SMA tersebut diketuai OSIS oleh Ana, yang membuat Okoma masuk ke sekolah tersebut. Singkat cerita, setelah melewati uji tes masuk ke sekolah tersebut, Okoma akhirnya diterima di sekolah itu. Lalu pada besok harinya, di saat Okoma sedang menuju ke sekolahannya dan sedang di perjalanan, Okoma dikejutkan dengan kehadiran teroris cabul, yaitu Medan Salju Biru. Yang dimana Medan Salju Biru adalah seorang teroris yang sangat menentang peraturan pemerintah mengenai pemerintah yang melarang masyarakatnya tidak boleh melakukan hal mesum. Medan Salju Biru melancarkan aksinya dengan cara menyebutkan kata-kata mesum. Okoma yang melihat Medan Salju Biru pun hanya kebingungan melihatnya dan langsung pergi menuju sekolahannya. Sesampainya Okoma di sekolahannya, Okoma pun mengikuti acara penerimaan siswa baru, yang dimana acara tersebut dihadiri oleh ketua OSIS yang bernama Ana. Okoma yang melihat Ana langsung sangat baper melihatnya. Setelah selesai dengan semua itu, di saat Okoma sedang di kelasnya, Okoma dikejutkan dengan kehadiran wanita aneh. Okoma yang melihat wanita itu pun hanya kebingungan mendengarnya. Lalu tiba-tiba Okoma lagi-lagi dikejutkan dengan kehadiran seorang wakil ketua OSIS yang bernama Ayame, yang langsung mengajak Okoma untuk pergi ke ruangan rapat OSIS untuk menemui Ana. Okoma hanya menurutinya saja. Selama Okoma di ruang OSIS tersebut, Okoma bertemu dengan Ana dan juga seorang bendahara OSIS, yaitu seorang pria bernama Goriki. Ana pun langsung menjelaskan mengenai tujuan dia memanggil Okoma ke ruangan ini. Ternyata Ana mengajak Okoma untuk menjadi anggota OSIS. Lalu akibat hal tersebut, Okoma pun menjadi anggota OSIS karena Okoma ingin selalu dekat dengan Ana. Kemudian Ana pun menjelaskan tujuan dirinya mengajak bergabung Okoma karena Ana ingin Okoma membantu dirinya menangkap teroris yang Okoma temui sebelumnya, yaitu Medan Salju Biru, karena teroris tersebut merupakan murid dari sekolah ini yang masih belum diketahui identitasnya, karena Ana mengetahui kalau Okoma memiliki ayah yang sangat-sangat super cabul.
Dan Ana beranggapan kalau Okoma juga memiliki sifat tersebut. Dan sifat tersebutlah yang berpotensi untuk menangkap teroris medan salju itu. Lalu karena permintaan dari orang yang dia sukai, Okoma pun tanpa basa-basi langsung menerima permintaan tersebut. Ana juga langsung menyuruh Ayame untuk memberikan penjelasan selanjutnya yang dibutuhkan oleh Okoma. Lalu akibat hal tersebut, mereka pun pergi ke sebuah kafe. Selama di kafe tersebut saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Okoma dikejutkan dengan perkataan Ayame yang suka berkata-kata kotor. Selain itu, tiba-tiba Ayame langsung mengungkapkan identitas dirinya, yang ternyata adalah seorang teroris medan salju biru. Okoma yang mengetahui hal itu pun langsung sangat shock mengetahuinya. Ayame pun langsung memaksa Okoma untuk bergabung dengan organisasi sesatnya, yang tentu saja Okoma menolaknya. Lalu akibat ditolak, Ayame pun langsung menangkap dan menyekap Okoma untuk memaksa Okoma bergabung dengan organisasi sesatnya, yang organisasi ini bernama organisasi SOX. Ayame mengajak Okoma masuk ke organisasi ini karena Ayame merasa kalau Okoma cocok menjadi rekannya untuk membantu dirinya mengubah dunia. Untuk menentang peraturan pemerintah Jepang tentang peraturan asusila, Okoma pada awalnya terus saja menolak. Namun karena dipaksa oleh Ayame, Okoma mau tidak mau menerimanya untuk bergabung dengan organisasi sesat tersebut. Lalu akibat hal itu, Okoma pun menjadi anggota organisasi sesat itu. Lalu hari selanjutnya, Okoma pada hari ini melakukan tugasnya sebagai organisasi sesat bersama dengan Ayame, yang tentu saja kelakuan mereka ini berhasil mereka lakukan. Waktu pun terus berlalu, banyak kegiatan organisasi yang dilakukan oleh Okoma, seperti menyebarkan gambar porno dan mengambil buku porno di sebuah tempat dan diselundupkan karena buku porno di dunia yang sekarang seperti harta karun. Selain melakukan hal itu, Okoma pun juga tetap melakukan kewajibannya sebagai anggota OSIS agar dia tetap dekat dengan Ana. Beberapa hari kemudian, di saat Okoma sedang berada di kelasnya, tiba-tiba Okoma dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis pendek yang bernama Saotomi, yang langsung merantai Okoma dan langsung menarik Okoma ke sebuah ruangan. Selama di ruangan tersebut, Saotomi langsung menyuruh Okoma untuk memilih mengikuti perintahnya, karena Saotomi mengancam Okoma kalau Okoma menolak dirinya akan menyebarkan identitas dirinya yang seorang teroris medan salju biru kepada orang lain, karena Saotomi ternyata mengetahui identitas Okoma. Lalu akibat hal tersebut, Okoma pun hanya pasrah saja. Lalu setelah itu, Saotomi meminta Okoma untuk membantu dirinya dalam hal percintaan. Namun sebelum menjelaskan semuanya, Saotomi langsung disuruh pulang oleh Guriki. Okoma hanya terdiam melihatnya. Lalu pada saat pulang, di kafe seperti biasanya, Ayame dan Okoma mengobrol dan membahas mengenai dirinya kalau identitas dirinya seorang teroris asusila telah ketahuan oleh Saotomi. Ayame yang mendengar pemberitahuan Okoma langsung meyakinkan Okoma kalau Saotomi tidak akan menyebarkan identitas dirinya Okoma, dan Ayame malah meminta Okoma untuk mendekati Saotomi agar Saotomi bergabung dengan organisasi mereka. Okoma yang mendengar hal tersebut memilih mengiyakannya saja. Lalu di hari selanjutnya, di saat malam hari, Okoma bertemu dengan Saotomi di sebuah kafe membahas mengenai permintaan tolong Saotomi. Setelah itu, mereka pun mengobrol. Di saat mengobrol, Saotomi menjelaskan kepada Okoma yang dimana Saotomi meminta Okoma untuk membantu dirinya dekat dengan ketua OSIS yaitu Ana, karena Saotomi benar-benar terobsesi dengan kecantikan Ana. Pada awalnya, Okoma pengen menolak permintaan Saotomi, namun karena dipaksa keadaan, Okoma pun memilih mengikuti saja perintah Saotomi. Lalu keesokan harinya, Okoma bersama dengan Saotomi langsung melakukan rencana mereka untuk Saotomi dekat dengan Ana, yaitu dengan cara menguntiti Ana. Selama mereka menguntiti Ana, yang ternyata Ana sekarang sedang bersama dengan Ayame. Lalu di saat mereka mengikuti juga, ada sebuah kejadian yang tiba-tiba Ana tiba-tiba diserang oleh gerombolan pria, yaitu pria yang sangat tersepsi dengan Ana. Okoma dan Saotomi yang mengetahui Ana telah diserang langsung berusaha melindungi Ana. Namun saat berusaha melindungi Ana, Okoma tiba-tiba
Dan terjadilah kejadian yang di luar nalar. Lalu semenjak kejadian tersebut, Ana saat bertemu dengan Okoma selalu menghindari Okoma dan selalu menjauhi pandangan dari Okoma. Lalu pada malam harinya, Okoma sekarang sedang sendirian di kosannya dan tiba-tiba langsung ditelepon oleh Ayame. Ayame bilang untuk menemuinya di kafe seperti biasanya karena ada yang mau dia bicarakan. Okoma pun langsung berangkat ke kafe tersebut. Sesampainya di kafe tersebut, Okoma pun langsung bertemu dengan Ayame dan Satomi. Setelah itu mereka pun mengobrol. Dan Ayame pun mengajak mereka ke sebuah ruangan. Selama di ruangan tersebut, Ayame mengajak Satomi untuk bergabung dengan organisasi sesat mereka. Dengan Ayame menjadi pelukis gambaran porno karena Satomi sangat berbakat dalam menggambar. Satomi yang mendengar hal tersebut memilih menerima ajakan tersebut. Lalu akibat hal itu, anggota organisasi mereka menjadi bertambah. Selain Satomi bergabung, ternyata Satomi juga memilih tinggal di kosan Okoma karena Satomi berencana akan menjadikan kosan Okoma sebagai persembunyian melukis gambaran pornonya. Beberapa hari kemudian, di saat malam harinya dan Okoma sedang tertidur di kosannya, secara mengejutkan ada seorang wanita yang masuk ke kosannya Okoma dan berusaha membekap Okoma dan berusaha memperkaos Okoma. Di saat wanita itu melancarkan aksinya, tiba-tiba mereka kehadiran Ayame ke kosan tersebut yang langsung menyalakan lampu. Yang ternyata wanita yang menyerang Okoma itu adalah Ana. Karena selama ini Ana telah diam-diam menyukai Okoma dan sekaligus mulai terresepsi kepada Okoma semenjak kejadian kemarin. Hal itulah yang membuat Ana selalu menghindari Okoma. Selain itu, Ana juga semenjak kejadian kemarin hawa nafsunya menjadi meningkat karena dirinya selama ini adalah wanita yang polos yang membuat dirinya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya yang membuat Ana ingin melampiaskan rasa nafsunya kepada Okoma. Lalu setelah itu, Ana pun pergi. Waktu pun terus berlalu. Kehidupan Okoma pun selalu saja diteror oleh Ana yang terresepsi kepada Okoma. Walaupun begitu, Okoma tetap berusaha sabar meladeni sifat obsesinya Ana. Selain itu, mereka juga tetap melanjutkan kegiatan organisasi sesat mereka seperti biasanya. Hingga pada suatu hari, Okoma, Ana, Ayame, dan Guriki sedang berkumpul di ruang OSIS mereka. Lalu di saat mereka berkumpul, Ana menjelaskan mengenai sebuah kasus yaitu pencurian celana dalam. Di sekolahan ini, banyak murid-murid yang sudah menjadi korbannya. Dan Ana meminta mereka untuk menangkap pelakunya. Setelah itu, Okoma dan rekan-rekannya pun langsung beraksi menangkap pelakunya. Setelah cukup lama berusaha, mereka pun berhasil menangkap beberapa pelaku pencurian itu. Yang ternyata pelakunya tidak sendiri, namun berjumlah sangat banyak. Sebab pelakunya ini adalah kumpulan sebuah organisasi bernama VKB atau Pasukan Kancut Basah. Setelah itu, saat mereka menangkap pelakunya, tiba-tiba rekaman ketua pemimpin tersebut pun muncul yang menjelaskan kalau organisasinya akan melawan peraturan pemerintah secara brutal. Setelah mendengar hal tersebut, Okoma dan teman-temannya pun hanya kebingungan mendengarnya. Setelah selesai dengan semua itu, di saat pulang sekolah, di kafe seperti biasanya, Okoma, Ayame, dan Satomi langsung membahas mengenai pemimpin PKB. Selama pembahasan, mereka memutuskan untuk menangkap pemimpin PKB tersebut karena mereka merasa memiliki saingan dan saingan mereka tidak boleh dibiarkan. Setelah selesai membahas rencana mereka, Okoma pun langsung berjalan pulang. Di saat Okoma sedang menuju kosannya, dia tiba-tiba yang ternyata gadis ini sedang dikejar oleh polisi. Okoma yang mengetahui hal itu pun langsung berusaha membantu gadis ini. Setelah cukup lama berusaha, Okoma berhasil membuat gadis ini kabur dari kejaran polisi dan sedang berhenti di sebuah taman. Selama di taman itu, Okoma pun mengobrol dengan gadis ini. Lalu selama mengobrol ini juga, Okoma mengetahui identitas gadis ini yang ternyata seseorang yang sangat tersepsi dengan organisasi sesat milik Ayame, yaitu organisasi SOX, karena dirinya ingin bergabung dengan organisasi sesat milik Ayame.
Okoma yang mengetahui hal itu pun pada awalnya tidak memilih mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya. Namun karena sebuah kejadian, Okoma memilih mengakui identitas dirinya yang merupakan anggota organisasi SOX. Gadis ini yang mengetahui kalau Okoma anggota organisasi SOX langsung sangat gembira mengetahuinya. Nama gadis ini adalah Kusuri. Lalu setelah itu, Okoma pun langsung membawa Kusuri ke kosannya dan menemukan Kusuri dengan Ayame. Saat mereka berkumpul, Kusuri meminta kepada Ayame untuk mengizinkan dirinya bergabung dengan organisasi milik Ayame. Pada awalnya Ayame tentu saja langsung menolak Kusuri. Namun berkat usaha Kusuri yang gigih untuk bergabung, Ayame memilih menerimanya. Lalu akibat hal itu, organisasi mereka pun akhirnya bertambah, yaitu Kusuri. Lalu selain Kusuri bergabung, ternyata Kusuri berencana tinggal di kos-kosannya Okoma. Karena dia tidak ada tempat tinggal lain, Okoma yang mengetahui hal itu pun memilih memperbolehkannya. Beberapa minggu kemudian, di saat Okoma, Ayame, Kusuri, dan Satomi berkumpul di ruangan organisasi mereka pun kedatangan sebuah surat dari sebuah sempak yang bertuliskan dari pemimpin organisasi VKB yang meminta mereka untuk menemuinya di sebuah taman. Pada saat malam hari, Ayame dan rekan-rekannya setelah membaca surat tersebut, mereka pun langsung menuju ke taman yang dimaksud dan bertemu dengan pemimpin organisasi VKB. Saat bertemu dengan pemimpin itu, pemimpin organisasi PKB pun langsung meminta mereka untuk bekerja sama melawan peraturan pemerintahan dengan cara brutal. Namun Ayame dan rekan-rekannya memilih menolak ajakan kerjasama itu. Pemimpin organisasi PKB yang mengetahui dia telah ditolak langsung sangat marah mendengarnya dan langsung pergi sambil menyatakan perang kepada organisasi Ayame karena telah berani-berani menolak dirinya. Lalu pada besok harinya, saat Okoma dan rekan-rekannya sedang menuju ke sekolahannya dan menaiki sebuah bis, tiba-tiba bis yang mereka naikin langsung dibajak oleh para anggota organisasi PKB. Okoma dan teman-temannya yang mengetahui berusaha melawan pembajakan tersebut. Setelah cukup lama berusaha mulai dari ini, dan ini, mereka pun berhasil memojokkan pemimpin organisasi PKB tersebut dan berencana menyerahkan pemimpin tersebut ke polisi. Namun saat pemimpin organisasi tersebut telah mereka tangkap dan sedang mereka pojokkan, secara tiba-tiba Kusuri langsung berkhianat kepada mereka karena Ayame mulai tertarik dengan organisasi VKB dan langsung menyerang Ayame yang membuat Ayame terjatuh. Selain Kusuri menyerang Ayame, ternyata Kusuri juga menyerang Okoma yang membuat Okoma dan Ayame memutuskan mundur dari tempat tersebut. Lalu akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Kusuri, pemimpin organisasi PKB pun tidak jadi mereka tangkap dan dikalahkan. Setelah itu Kusuri dan pemimpin PKB tersebut pun langsung menuju sekolahannya Okoma dan langsung membajak sekolahan tersebut. Selain melakukan hal itu, mereka juga menyekap para siswa-siswa yang ada di sekolahan itu. Sementara Okoma dan Akame yang mengetahui kelakuan organisasi PKB langsung menyusun rencana ulang untuk mengalahkan pemimpin organisasi PKB. Setelah selesai menyusun rencana, mereka pun langsung melancarkan aksinya. Selain itu, Okoma dan Ayame juga bekerja sama dengan Ana dan rekan-rekan Ana untuk mengalahkan organisasi PKB. Setelah itu, mereka pun langsung menyerang organisasi PKB yang sedang menyekap siswa-siswa yang berada di sekolahan mereka. Setelah perjuangannya panjang mulai ini, dan juga ternyata Kusuri mulai menyesali kelakuannya dan memutuskan bergabung kembali dengan organisasi Ayame. Berkat semua usaha yang mereka lakukan, mereka pun berhasil membuat pemimpin organisasi PKB itu pun menjadi kalah dan langsung ditangkap oleh polisi. Sementara Okoma dan Ayame pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena urusan mereka telah selesai. Lalu akibat kejadian itu juga hubungan Ayame dan Okoma semakin bertambah akrab. Beberapa hari kemudian, di saat Okoma, Ayame, dan Kusuri sedang berada di sekolahannya, dia mendapatkan pesan untuk menemui ibunya Ana yang merupakan salah satu petinggi pemerintahan. Mereka yang mengetahui hal itu pun menjadi sangat kebingungan mengetahuinya karena mereka beranggapan identitas mereka telah ketahuan oleh pemerintah. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka memilih langsung menuju dan berangkat ke tempat tersebut.
Sesampainya di tempat tersebut dan masuk ke dalam gedung yang dimaksud pesan tersebut, Okoma, Satomi, Ayame, dan Kusuri, mereka tidak menemukan siapapun dalam gedung tersebut. Setelah itu, mereka kedatangan Guriki yang ternyata juga mendapatkan pesan tersebut. Lalu setelah itu mereka pun juga kedatangan dengan Ana yang lagi-lagi mendapatkan pesan itu juga. Bahkan Ana pun tidak mengetahui kalau yang pengirim itu adalah ibunya sendiri. Setelah itu mereka pun langsung membahas kejadian ini yang mereka duga kalau mereka telah dibohongin oleh pengirim tersebut atau mereka telah dijebak. Lalu karena mereka kelelahan, mereka pun memutuskan beristirahat. Setelah banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan karena akan kena dolar kuning, dan hingga pada suatu ketika di saat Ayame dan Okoma sedang jalan-jalan di hutan dekat gedung tersebut, mereka pun menemukan sebuah tempat rahasia. Okoma, Ayame, dan Kusori berusaha membuka pintu tersebut yang ternyata adalah tempat penyimpanan buku-buku cabul yang merupakan harta karun bagi mereka. Saat mereka di dalam ruangan itu juga kita diperlihatkan seorang pria yang melihat mereka dari jauh, yang ternyata adalah ayah Okoma. Dan di balik pesan yang dikirim kepada Okoma dan teman-temannya, ternyata pengirimnya adalah ayah Okoma yang ingin mengetahui perkembangan anaknya. Setelah itu ayah Okoma pun pergi. Sementara dengan Okoma dengan teman-temannya memilih menutupi ruangan rahasia tersebut dan tidak memberitahukan kepada siapapun. Singkat cerita, mereka pun pulang dari tempat itu juga. Lalu waktu pun terus berlanjut, dan sekarang kehidupan Okoma pun terus dilanjutkan dengan kehidupan dia sebagai anggota organisasi sesat untuk melawan pemerintahan bersama dengan rekan-rekannya yang akan mereka perjuangkan sampai mereka berhasil. Dan anime ini ditutup dengan akhir yang bahagia dan ceritanya pun tamat.